Kembali di presisi utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di UKI Cawang, Jakarta Timur. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Cawang UKI Jakarta Timur, di mana lalu lintas yang mulai masukinya jam pulang perkantoran jika dapat saya gambarkan secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, terutama untuk lalu lintas yang berasal dari arah belakang saya. Ini merupakan lalu lintas dari arah Kalimalang ataupun Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pancoran dan yang akan menuju ke arah Kramat Jati dalam keadaan cukup ramai, namun memang nampak terjadinya ketersendatan, adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat cukup banyak truk muatan barang dan juga bis antar kota yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Kramat Jati ataupun Cawang yang akan menuju ke arah Halim dan yang akan berbelok menuju ke arah Pancoran dalam keadaan relatif normal. Yang perlu Anda antisipasi yaitu agar para pengendara dapat tetap berhenti di belakang traffic light ataupun garis stop agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur lainnya. Sementara berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun menuju ke arah Cempaka Putih dalam keadaan kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini, namun tetap kami himbau agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kramat Jati maupun yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dalam keadaan relatif lancar, agar tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu juga perlu kami informasikan penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti masih berlangsung, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas. Maksud kami kendaraan berplat nomor ganjil dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dapat menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Tim kami di lapangan pun juga masih menemukan cukup banyak para pelanggar lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang berusaha untuk melawan arus dan juga tidak menggunakan helm. Terkait dari masih banyaknya para pelanggar yang kami temukan, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Cawang UKI Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, Satreskrim Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana penculikan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Terduga pelaku Jamaluddin alias Iye, warga desa Galeso, Wonomulyo, Polewali Mandar adalah seorang residivis dengan kasus yang sama. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar mengatakan kasus berawal dari adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana penculikan dan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan para saksi dan terduga pelaku membenarkan telah melakukan tindak pidana penculikan dan sudah beberapa kali melakukan tindak asusila terhadap korban yang masih berusia 14 tahun. Korban mengikuti keinginan pelaku setiap hendak menyalurkan hasrat bejatnya setelah diiming-imingi uang Rp50.000. Dan atas perbuatannya pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Sementara itu, seorang wanita lansia berusia 82 tahun menjadi korban pencurian dengan kekerasan di rumahnya yang berlokasi di Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang mandi di rumahnya.
Pelaku berinisial TA, seorang pemuda berusia 25 tahun asal Gunung Kidul memasuki rumah korban dengan cara memanjat pintu gerbang dan masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci. Kapolres Klaten AKBP Warsono mengatakan saat melancarkan aksinya pelaku sempat sembunyi selama kurang lebih 8 jam sambil menunggu korban lengah. Karena ketahuan, pelaku kemudian mendorong korban hingga terjatuh ke lantai, kemudian mencekik leher korban lalu mengambil sejumlah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. TA mengaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang termasuk untuk judi online. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan. Pelaku ini masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pintu gerbang depan, kemudian masuk lewat pintu dapur, di mana pintu dapur tersebut tidak dikunci. Kemudian saat korban sedang mandi, tersangka melakukan aksinya membuka lemari pakaian, namun terdengar oleh korban. Kemudian korban keluar dari kamar mandi dan berlari ke arah tersangka sambil berkata, maling, maling, maling. Kemudian tersangka ketakutan oleh teriakan korban dan tersangka mendorong korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian tersangka mencekik leher korban sampai tidak bersuara agar tersangka bisa lancar melakukan aksinya, mengingat tersangka ini sudah ketahuan oleh korban. Kemudian dengan adanya kejadian tersebut, korban menderita kerugian sebesar 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polres Temanggung Polda Jawa Tengah menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu. Narkotika jenis sabu yang dimusnahkan sebesar 19,5 gram dan merupakan barang bukti dari tersangka kasus narkoba yang berinisial BAW, warga Parakan, Temanggung. Wakapolres Temanggung Kompol Minarto mengatakan bahwa dari tersangka BAW petugas berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 19,5 gram. Kompol Minarto menjelaskan bahwa pengungkapan tindak pidana narkoba ini merupakan wujud dari komitmen Polres Temanggung dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku pengedar narkoba. Ia juga berharap bantuan dan kerjasama dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung yang bebas dari narkoba. Sementara itu, Kasatres Narkoba Ibtu Rio Putra Simanjuntak mengatakan, selain menindak para pelaku penyalahgunaan narkoba, pihaknya juga melakukan beberapa langkah untuk melakukan pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka melaksanakan operasi Mantap Praja 2024 yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam operasi ini, Polri melibatkan personel gabungan TNI Polri serta instansi terkait lainnya. Dalam rangka menyambut pilkada serentak yang akan terlaksana pada 27 November 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja 2024 yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Acara apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangdam Jayakarta, Maijen TNI Muhammad Hasan, dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat umum Polda Metro Jaya, pejabat umum Kodam Jayakarta, serta para Kapolres, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu dari tiap penjuru Jakarta. Peserta apel gelar pasukan sendiri terdiri dari sebagian satuan kerja yang ada di dalam instansi kepolisian seperti Sabara, Brimob, Korlantas, Dokes Polri, serta beberapa instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan operasi kewilayahan ini. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan dalam pelaksanaannya, operasi kewilayahan ini akan melibatkan sebanyak 88.365 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan instansi terkait. 2024 memiliki kompleksitas tersendiri
karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Pemilu kada 2024 yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya cukup kompleks karena terdiri dari 3 pemilihan gubernur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, 4 pemilihan wali kota, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi, dan 3 kabupaten, Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Oleh sebab itu, guna mengamankan pemilu kada tahun 2024, maka Polda Metro Jaya menggelar Operasi Mantap Praja Jaya tahun 2024 yang dilaksanakan selama 140 hari sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024. Dengan melibatkan sejumlah 88.365 personil, yang mana terdiri dari 6.991 personel TNI, 17.448 personel Polri, serta didukung oleh 63.926 personel Linmas. Keseluruhan personel yang dilibatkan ini akan tersebar ke dalam 31.963 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini dilaksanakan guna mengamankan seluruh tahapan pemilu kada dengan tujuan terciptanya keamanan, kelancaran, ketertiban, serta tahapan pemilu kada serentak 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebagai catatan, Operasi Mantap Praja 2024 akan dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Pelaksanaan operasi ini bertujuan untuk mengamankan prosesi pilkada serentak yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.